Nama saya Rocky, bukan Romi. Tadi saya dijemput dari airport, saya baru dari Makassar. Karena diundang di sini saya datang ke sini tuh. Dan pasti besok orang akan bully saya. Kenapa datang lagi ke 02 itu? Padahal saya nunggu undangan dari 01. Saya nggak ngerti apa saya kurang bermutu untuk diundang oleh 01? Atau sebaliknya 01 yang kurang bermutu untuk undang saya? Dari arah bandara saya ke sini ada berita bahwa ada juga deklarasi sejenis ini di Senayan tadi, benar ya? Jam yang sama, hari yang sama, tanggal yang sama. Oh, oke. Tapi penggagasnya beda. Ini Aliansi Pengusaha Nasional, disingkat Aliansi Pemenang. Yang di Senayan, Aliansi Pengusaha Istana, disingkat APES. Saya kira tadi pidato yang dipercepat artinya tadi Pak Prabowo hari pelantikan presiden itu baru 17 Oktober 2019, tapi pidato pelantikannya dia ucapkan tadi itu. Saudara, saya juga pengusaha. Pengusaha akal sehat. Bahkan saya punya bank akal sehat. Dan kalau orang minjem dari bank akal sehat, nggak usah dibalikin tanpa bunga tuh. Karena saya bagi gratis akal sehat itu. Dan boleh diperbanyak tanpa perlu minta izin. Jadi kita ada di sini dalam upaya untuk memastikan bahwa langkah 25 hari ke depan adalah langkah untuk menghasilkan dan menginvestasikan ulang akal sehat ke dalam negeri ini. Pers saya nggak tahu nanti besok headline Kompas apa. Karena headline tadi pagi membuat petahana rapat 32 jam sehari. Karena menganggap bahwa presiden sudah terpilih. Jadi ada kepanikan di istana sementara saudara-saudara ada kegembiraan di sini. Artinya saudara kurang bertenggang rasa pada orang yang lagi sedih itu. Ini malam Jumat yang sangat berbahagia. Malam Jumat berbahagia. Tapi Jumat besok bisa menjadi Black Friday. Karena sangat mungkin ada petinggi negara yang akan dicocok lagi oleh KPK. Karena udah disebut namanya. Dan tanggung jawab tertinggi dari problemnya Romi sebetulnya ada pada beliau. Tapi saya balik pada soal hari ini, yaitu niat pengusaha untuk menghasilkan ulang Indonesia yang bermutu. Dan saudara Erwin mana tadi? Erwin, oke. Saudara Erwin Aksa 2 hari ini bikin geger Republik karena surat yang dia tulis itu tuh. Jadi sekarang ada Golkar dan ada Golkas. Golkas itu golongan akal sehat di bawah pimpinan Erwin. Namanya aja Erwin Aksa. Aksa itu artinya akal sehat. Erwin akal sehat. Saya memperhatikan setiap hari saya ada di banyak kampus walaupun diusir. Tapi saya percaya bahwa yang kita edarkan hari ini adalah dalam upaya untuk menghasilkan generasi milenial yang mampu mengaktifkan Indonesia di forum-forum internasional. Kan hanya demi itu kita berupaya untuk mengkonsolidasi gerakan ini. Hanya demi Indonesia yang bermutu ke depan.
Kalau sekarang kita mendeteksi bahwa ada keresahan, ada 2 jenis keresahan hari ini. 2 jenis keresahan, yaitu keresahan emak-emak dan keresahan pengusaha. Emak-emak resah karena soal daya beli. Pengusaha resah karena tidak mampu lagi menyusun bisnis plan yang berbasis pada ketidakpastian kebijakan. Jadi sangat masuk akal bahwa politik Indonesia ditentukan akhirnya oleh 2 kekuatan yang kalau bersinergi maka pemilu dilakukan besok pun udah pasti kalah petahana. Itu emak-emak, kekuatan emak-emak dan teman-teman pengusaha tuh. Kalau teman-teman pengusaha mungkin lebih mudah bikin penyesuaian financial deepening dengan melakukan semacam guesstimasi. Guesstimasi itu gabungan antara guessing dan estimation. Menduga sambil mengukur tuh. Misalnya ya pengusaha yang agak nekat, ya dia patok aja bahwa sangat mungkin suku bunga Federal Reserve masih akan naik 3 kali tuh. Dari sekarang dia bikin perencanaan semacam itu. Itu guesstimasi. Tapi dalam dunia politik maupun dunia bisnis ada problem lain yang disebut sebagai the unforeseen misfortune. Kegagalan yang tidak mampu dilihat dari sekarang. Dan saya menangkap bahwa para pengusaha ada di dalam psikologi itu. Sinyal kebijakan kabur abu-abu. Ini tahun politik dan saya menghitung begitu banyak pertemuan yang menggunakan anggaran negara. Jadi boleh kita katakan bahwa ada expenditure yang basisnya pencitraan. Belanja pemerintah hari ini adalah belanja pencitraan. Ngabisin APBN dalam rangka pencitraan. Bahkan belanjanya dipakai. Dari kemarin saya cari apel di sepanjang Jawa, nggak ada lagi yang jual apel. Karena apelnya udah diborong dibawa ke Semarang. Seharga 18 miliar. Dan itu adalah apel pencitraan. Jadi, apel pencitraan. Judulnya apel kebangsaan. Itu tema yang berbahaya. Karena seolah-olah dianggap bahwa ada problem besar kedaruratan di negeri ini sehingga harus dikumpulkan untuk apel. Dan orang tegang di situ. Lain dengan suasana hari ini, ada kegembiraan. Politik adalah kegembiraan, demokrasi adalah kegembiraan karena dimungkinkan tanya jawab itu. Dalam apel nggak mungkin ada tanya jawab. Apel artinya berdiri sempurna, terus dengerin si tukang bual pidato satu arah. Ya. Siapa kita? Kita siapa? Ya siapa? Mana gua tahu. Ya karena itu slogannya. Dia sendiri nanya, dia nggak tahu nanya ke kita siapa kita. Loh, mesti dia tahu siapa dia itu. Dan Anda lihat politik kita adalah politik gerak tubuh, tangannya lebih cepat bergerak daripada otaknya tuh. Jadi saudara-saudara, saya mau terangkan satu hal. Saya seminggu lalu muter-muter Jawa Timur. Dari Tuban, Lamongan, Jember. Dan itu sepanjang kawasan-kawasan strategis Jawa Timur ada baliho gede-gede. Tulisannya kami rakyat Jokowi. Dan Bawaslu nggak negor yang pasang spanduk itu. Sebab itu spanduk yang berbahaya dan nggak masuk akal. Karena rakyat itu lebih panjang usianya daripada usia Presiden Jokowi. Rakyat itu abadi, rakyat itu tidak mungkin berubah. Presiden diganti setiap 5 tahun, rakyat nggak diganti. Jadi kalau disebut kami rakyat Jokowi, berarti 17 April lagi nanti mereka nggak akan jadi lagi rakyat. Kan logikanya begitu. Kami rakyat Jokowi, yang lain tuyul apa? Bukunya terbalik. Kalau mengucapkan kami fanatik pada Jokowi, oke. Kami pemilih Jokowi, oke. Kami pendukung Jokowi, oke. Kami cebong. Gak ada soal, tapi ini memakai kata rakyat. Itu artinya memecah belah.
Dan Bawaslu mestinya menegur spanduk-spanduk yang nggak masuk akal itu, bukan mengawasi jari orang. Karena tugas Bawaslu adalah memeriksa mana kampanye yang berargumen, mana kampanye yang sekedar sentimen. Publik ingin tahu kampanye itu mesti berbasis argumen, bukan sentimen itu. Bawaslu mestinya tegur mereka yang memasang spanduk yang berbasis sentimen. Kami rakyat Jokowi itu isinya sentimen, bukan argumen itu. Yang terjadi Bawaslu sibuk mengawasi jari, sehingga jadi Bawasri, badan pengawas jari itu. Tapi bagaimana mungkin mengawasi jari orang kalau orang itu memang sengaja menyembunyikan identitasnya karena takut dipecat sebagai ASN. Berkali-kali di bandara ketemu pegawai BUMN, ketemu pegawai kemarin Departemen Perhubungan satu mungkin 50 orang tiba-tiba langsung ngepung saya minta foto sama-sama. Oke boleh, tapi bilang kalian ASN kan? Ya tapi kami mau foto, oke. Tapi kalau kami mau berfoto dengan gaya Pak Rocky, yaitu tangannya dimasukin ke kantong. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Setelah selesai foto mereka bilang, kami masukin kantong sebab kalau kami tarik tangan kami begini. Ini serius terjadi. Jadi bagaimana mungkin lembaga-lembaga survei bisa mengetahui pikiran pendapat ASN kalau mereka sembunyikan jarinya tuh. Itu yang disebut sebagai undecided voters. Jadi pikiran politik akhirnya tidak otentik karena pengawasan berlebih gitu. Dan itu menjengkelkan. Itu fenomena kita hari-hari ini. Padahal ASN itu, apa tuh ASN? Aparat sipil, bukan akal sakit ngaciro. ASN itu adalah status administrasi. Status administrasi artinya dia disebut ASN selama dia melakukan public services sebagai public servant, yaitu 8 jam aja. Setelah itu dia jadi warga negara biasa yang juga punya kepentingan politik. Tapi sekarang ASN diminta tidak berpolitik, diwajibkan tidak berpolitik 24 jam. Itu logikanya di mana? Kalau seorang ASN pulang dari kantor jam 4, setengah 5. Begitu masuk rumah, anaknya bertanya, "Ibu, kita liburan nggak minggu depan?" Ibunya bilang, "Tunggu ayah kamu." Ayahnya pulang, mereka diskusi tentang janji liburan ayahnya. Akhirnya ayah bilang, "Nggak bisa liburan. Karena uang liburan dipakai untuk beli BBM yang harganya naik terus. Dipakai untuk belanja sehari-hari sehingga tidak cukup uang untuk liburan." Nah, percakapan antara bapak, ibu dan anak di dalam meja makan di luar jam kerja itu adalah percakapan politik. Karena merangkut perencanaan keluarga yang tidak berhasil, yang gagal karena kebijakan negara yang buruk. Jadi itu adalah percakapan politik. Pagi-pagi emak-emak sudah menghitung dompetnya, berapa sisa uang di dompetnya untuk cukup membiayai dapurnya satu hari itu. Itu adalah pertanyaan politik. Berapa sisa uang? Karena itu menyangkut harga yang naik. Sebelum tidur, emak-emak juga berpikir tersisa nggak uang jajan untuk anaknya yang masih SD besok pagi. Itu juga adalah pertanyaan politik. Jadi politik adalah urusan 24 jam setiap warga negara yang nggak mungkin dikendalikan oleh arogansi kekuasaan. Jadi soal itu yang selalu ingin saya ingatkan pada teman-teman, bahwa kita harus mengucapkan ketidakadilan dan membongkarnya, dan ucapkan itu juga pada tetangga, pada sahabat-sahabat saudara. Karena pembicaraan semacam ini harus juga menjadi pembicaraan di warung-warung kopi, warteg, pos ronda, agar supaya dia berubah menjadi suara di 17 April nanti. Itu pentingnya memastikan bahwa pembicaraan malam ini harus tiba di masyarakat sekitar kita. Bahkan jangan ragu untuk me-WA mantan selingkuhan Anda, walaupun Anda belum move on, demi dia memasukkan suara
di kotak yang sama dengan suara yang Anda masukkan di 17 April. Itu pentingnya konsolidasi semacam ini. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, saya membayangkan bahwa negeri ini didirikan dengan argumentasi yang kuat oleh para pemikir bangsa. Tapi sekarang kita kehilangan kemewahan itu sehingga kita tidak mungkin dihargai di fora internasional. Kemampuan diplomasi kita turun habis-habisan. Seminggu lalu ada skandal Presiden Jokowi klaim bahwa pembebasan Siti Aisyah akibat kemampuan diplomasi dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Malaysia. Ya. Dan belum satu hari Perdana Menteri Malaysia membantah kita dan itu memalukan. Sehingga harus dibuat klarifikasi. Siapa yang bikin klarifikasi? Pejabat eselon 2 dari Dephubham. Kepala Administrasi Hukum yang mengatakan bukan itu maksud presiden. Jadi pejabat eselon 2 mengoreksi presiden. Ajaib. Karena sang presiden memang ingin pamer seolah-olah itu adalah hasil diplomasi beliau. Kan seharusnya ucapan diplomatik itu paling nggak diucapkan Menteri Luar Negeri atau Menteri Hukum dan HAM, supaya kalau menterinya bikin salah, kalau menterinya ditegur oleh Mahathir, presiden bisa mengkoreksi. Bukan presiden yang mengucapkan sehingga kalau salah nggak ada lagi yang bisa koreksi kan. Jadi kita dari hari ke hari memamerkan kedunguan diplomatik sehingga nggak dihargai. Tadi benar Pak Prabowo menceritakan literasi yang dia peroleh langsung dari ayahnya tuh, Profesor Sumitro Djohadikusumo tuh. Dan saya ingat bahwa di awal-awal kuliah saya tahun 80-an itu ada mata kuliah yang diedarkan melalui TVRI. Dulu namanya Universitas Terbuka. Ada ya, UT dulu tuh. Dan kuliah ekonomi perdana diucapkan oleh Profesor Sumitro Djohadikusumo tuh. Dan beliau kalau lagi kasih kuliah di UI, itu gerak tangannya dan gerak kepalanya itu nggak bisa diem kepalanya. Karena berusaha mengeluarkan pikiran. Apa isi pikirannya? Tapi ada yang juga bergerak kepala tapi nggak ada pikiran. Itu bedanya antara menggerakkan kepala karena sedang berpikir dan menggerakkan kepala karena nggak punya pikiran. Yang terakhir namanya planga-plongo itu. Nah, kita nggak ingin generasi ke depan itu diajari cara berpikir ala planga-plongo. Jadi sekali lagi, kalau yang dideklarasikan hari ini ada aliansi pengusaha, artinya pengusaha itu mau mengambil risiko, keluar dari comfort zone-nya dan menginvestasikan energinya untuk perubahan politik dalam 25 hari ke depan. Dan itu risikonya besar. Karena sangat mungkin headline Kompas besok pagi bunyinya 1000 perjanjian kontrak dengan 1000 pengusaha dibatalkan oleh 10 BUMN. Nah itu risiko saudara-saudara. Saya nggak provokasi. Tapi itulah politik artinya mengambil risiko tuh, risk taker sebagai risk taker. Orang yang ingin mengambil risiko dia otentik karena dia berpikir, melakukan kalkulasi, melakukan gestimasi. Dengan kata lain, hanya orang yang berakal yang mampu menghitung risiko. Orang yang nggak berakal takut mengambil risiko, artinya dia tidak otentik. Orang yang tidak otentik akan berupaya untuk mencitrakan dirinya 7 kali sehari itu. Dengan ganti-ganti citra itu. Karena nggak terbaca dari bahasa tubuhnya bahwa dia mampu untuk mengucapkan argumentasi. Tapi kita lihat bahwa ada kepanikan membaca hasil riset Kompas dan hasil riset dari Polmark Saifullah Fattah. Yang sebetulnya ya biasa-biasa aja. Tapi kan udah biasa berbohong dengan menaikkan elektabilitas. Kalau ada orang yang bicara jujur dia panik sendiri. Kan biasanya yang dipamerkan oleh surveyor istana, elektabilitas petahana 68%, sementara oposisi 28%. Bener nggak tuh? Bener. Kalau margin of errornya 100.
Jadi angka pencitraan itu mengagetkan sehingga surveyor istana rapat, mungkin udah 10 jam rapat untuk memeriksa statistik alternatif yang diucapkan oleh Polmark dan Kompas. Ribut. Padahal mereka adalah konsultan istana. Jadi dia panik bukan karena dia surveyor tapi karena dia konsultan politik istana. Nah, rangkap jabatan itu yang tidak etis sebetulnya. Kalau misalnya kuat metodologinya ya biarin aja. Nggak usah peduli dengan Kompas. Nggak usah peduli dengan Polmarknya EF. Tapi justru karena memang dari awal ada perencanaan kejahatan dalam statistik, maka ketika diperlihatkan hal yang sebaliknya, panik luar biasa. Jadi teman-teman semua, saya hanya ingin menghimbau agar supaya energi yang masih tersisa pada kita bagi dua. Energi untuk menyambut presiden baru, itu urusan saudara-saudara. Karena saya nggak berurusan dengan presiden baru, saya berurusan dengan presiden lama. Ya seringkali saya dibully lagi kan bahwa kayak kemarin di Osaka yang kemudian jadi viral. Saya pinjam ini jaketnya persis jaket begitu ada tulisan 02. Saya pakai jaket begituan. Karena saya habis ceramah di Osaka, saya kedinginan. Maka hanya ada jaket 02, maka saya pinjam jaket itu. Karena saya kedinginan. Kalau saya kedunguan, saya pinjam jaket 01. Jadi geng petahana marahin saya. Kenapa nggak pernah pakai jaket 01? Lo itu jaket kedunguan bukan kedinginan. Itu mempersoalkan hal yang sifatnya teknis saja. Ya. Nah ini dia nih. Begundal dari Osaka nih. Bukan karena kedunguan kan? Saya dipinjamin jaket karena kedinginan, bukan karena kedunguan. Jadi sekali lagi teman-teman, ini malam Jumat saya mesti bakar kemenyan. Untuk ngusir tuyul genderuwo. Karena pada keluar malam ini nih. Jadi saya ingin pastikan bahwa kita akan bertemu selalu di dalam upacara semacam ini karena kegembiraan politik. Itu poinnya. Dan yang di sebelah sana cemas terus-menerus karena segala macam jenis pencitraan udah diucapkan tapi elektabilitasnya justru diperlihatkan hancur itu. Semua kartu udah dikeluarin. Mari saya katakan bahwa yang terakhir kartu prakerja. Saya bilang masih ada satu kartu yang belum dikeluarin. Enggak. Namanya kartu pradungu. Dan jangan harap kartu itu akan dibagikan pada saudara-saudara. Karena beliau akan pakai sendiri kartu itu. Oke teman-teman, saya kira segitu stand up komedi malam ini. Dan Anda tahu bahwa mobil kalau dia mogok mestinya turun mesin. Ini mobil udah mogok, dicuci tiap hari. Dipikir kalau mobil dicuci tiap hari mengkilap, mobilnya akan hidup lagi. Nggak bisa, mobil mogok itu artinya turun mesin. Dan kita